Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita insyaallah masih diberi kesehatan sehingga dapat melanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan praktek selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita baca ini menjadi pemberat timbangan kita dan Allah mudahkan di setiap urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah Masjidil Aqsa yang Allah muliakan, kita mungkin akan bersama-sama membaca Al-Fatihah nanti dengan qiraat ya. Insyaallah kalau Al-Fatihah sudah hafal semua, jadi mudah mengira-ira gitu ya, misalnya kalau perbedaan di sini. Baik, 10 surat ini ya, ini perbedaannya ya, lihat di warna merah ini ya. Jadi nanti siapa yang membaca Maliki ini ya. Nanti siapa yang membaca Maliki ya. Jadi kita menghitungnya bagaimana Bapak? Kita menghitungnya 20 begitu. Jadi 10 imam dan berapa? 20 riwayat. Jadi perbedaan itu nanti perbedaan di antara yang 20 ini. Jadi kadang-kadang nanti ada satu riwayat yang sama, atau mungkin dalam satu imam itu mereka berbeda bacaan. Sekali lagi, satu imam terdiri dua rawi. Ya. Satu imam terdiri dari 2 rawi. 10 qiraat maka menjadi 20 riwayat. Ya. 10 imam dengan 20 rawinya. Jadi nanti perbedaan ini adalah perbedaan ya, di antara 20 ini gitu kira-kira. Oke. Sekarang Maliki, yang membaca dengan Maliki dengan alif ini Imam Asim, Imam Al-Kisai, Imam Ya'qub, dan Khalaf ikhtiyarihi. Ini imam yang ke-10 ya, Khalaful Ashir ya, imam yang ke-10 ya. Jadi ini ada berapa imam di sini? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 imam membaca dengan Maliki. 4 imam membaca dengan Maliki. Asim, Al-Kisai, Ya'qub, Khalaf fi ikhtiyarihi atau Khalaf Asir. Jadi Maliki ini tadi dibaca oleh 4 imam. Bacaan kita bacaan Asim ya. Ini Asim, tadi Al-Kisai, Ya'qub, dan Khalaful Ashir atau Khalaf yang nomor 10 ini. Jadi sisanya yang berapa? Sisanya berarti kalau ada 4 imam, yang 6-nya membaca pendek Maliki. Gitu ya. Jadi siapa aja yang nggak tahu di sini ya. Mungkin ini nama-nama harus dihafal memang. Mohon maaf ya. Jadi 6 membaca dengan Maliki, 4 membaca dengan Maliki. Oke. Imam pertama Imam Nafi' ya. Imam Nafi' berarti membaca dengan Maliki Yaumiddin. Ya. Terus nanti Ibnu Katsir yang kedua juga membaca Maliki. Nanti yang imam ketiga Abu Amr Al-Basri juga membaca Maliki. Ya. Yang keempat Ibnu Amir juga membaca Maliki.
Kemudian Imam Hamzah juga membaca Maliki. Kemudian Imam Abu Ja'far membaca Maliki. Gitu ya, memang qiraatnya akan banyak menghafal nama-nama. Bahkan ada rumus-rumusnya sebenarnya. Ada rumus-rumusnya. Ya, ada rumus-rumus pakai abjad. Ya, pakai abjad. Ya. Alif hamzah, nah, itu biasanya untuk nafi. Ya. Ya, ba nanti untuk rawinya qalun. Jim untuk warosh. Itu bagi yang memang menekuni ilmu ini akan dihafal karena pakai rumus-rumus sebenarnya menghafalnya ini. Ya, ini gambarnya seperti itu. Nah. Kemudian kata as-sirat nanti ya ayat 6 ya. Jadi gini Pak, ini enggak semuanya berbeda. Jadi alhamdulillah tidak ada perbedaan. Jadi sekali lagi tidak semua tempat pasti ada qiraatnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin tidak ada perbedaan. Ar-Rahmanir Rahim tidak ada perbedaan. Jadi ke 10-10-nya sama. Baru di Maliki ini pertama perbedaan di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga tidak ada perbedaan. Sepakat 10-10-nya, 20-20-nya. Begitu ya kira-kira ya gambarannya. Jadi begitulah, kadang-kadang sepakat, kadang-kadang berbeda. Jadi dan tidak semua tempat pasti berbeda, enggak? Gitu. Kemudian ayat ke-6. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sekarang siapa pakai sin? Yang membaca pakai sin ini rawi kunbul. Ya. Jadi kalau kita masuk rawi berarti hitungan kita menjadi 20. Gitu ya. Kalau kita berbicara tentang qiraat berarti tentang 10 nama. Tapi kalau kita membicarakan rawi berarti ini masuk yang ke-20. 20 rawi riwayat. Ya, riwayat rawi itu orangnya. Gitu. Ini kunbul. Kunbul ini salah satu rawi dari Imam Ibnu Katsir. Oke. Kemudian juga namanya Ruwais. Ya, Ruwais. Nah, ini salah satu rawi dari qiraat Ya'qub. Oke. Jadi yang membaca pakai sin nanti as-sirata. Ya. Siratal ladzina. Sirata. Jadi pakai sin, betul pakai sin, ya. Ini ada dua rawi. Kunbul, rawi kunbul ini dari Imam Ibnu Katsir, Ruwais ini dari Imam Ya'qub. Kemudian ini ada ismam shad. Jadi shad ini nanti bercampur dengan suara za, kayak zo, ya. Nanti membaca dengan ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Suara shad ya, bercampur dengan zai. Ya. Ini seperti bacanya orang awam membaca zo itu kan, zo gitu ya. Ihdinas sirata, begitu membacanya. Itu siapa yang membaca di sini? Ini kholaf an Hamzah haitsu waqa'a. Jadi di sini bacaan Imam Hamzah semuanya. Bacaan Imam Hamzah dengan dua riwayatnya. Dengan dua riwayatnya. Sisanya membaca dengan shad. Ya. Mayoritasnya membaca seperti yang kita baca. Oke, sekali lagi ya, kita ringkaskan. Jadi di as-sirat yang membaca sin dua riwayat. Kemudian yang membaca dengan shad itu juga satu imam berarti dua riwayat. Imam Hamzah ini kholaf, ya, kholaf dan kholatnya ini. Ya.
Kholaf, dan juga Kholat. Ini dua-duanya ini rawi dari Imam Hamzah. Ya. Berarti ada 4 rawi yang berbeda dari kebanyakan. Unbul Ruwais dengan sin, Kholaf dan Kholat dengan tadi Ihdinaz zo. Ya. Berarti ini sudah berkurang berapa? 4. Yang 16, ya, 16 berarti membaca dengan so, gitu ya. Ya. Jadi ini Pak, memang qiraat menghafal seperti ini, menghafal perbedaan. Jadi perbedaannya nggak konsisten. Jadi menurut riwayatnya kadang 5 begini, yang 7 begini, sisanya begini. Ya. Terkadang yang 1 berbeda, selebihnya berbeda begitu. Ya. Dan semua ini tadi dengan sanad, ya, bukan mengira-ira. Ya, semua ini ada sanadnya. Oke. Nanti yang kedua, ya, sirat yang kedua, siratal ladzina, tadi sama, Unbul dan Ruwais sama. Ya. Tetapi nanti membaca ihdinaz sirata itu hanya Kholaf. Berarti ini 20 berkurang 3. Yang 17 membaca pakai sok. Ini misalnya seperti itu. Kemudian nah, nanti ayat ke-7 ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu ya. Alaihim. Nanti ada membaca dengan alaihimu ketika disambungkan ini. Ya. Dan juga berhenti alaihum. Ya, ini Hamzah dan Ya'qub wasol atau berhenti, ya, sambung atau berhenti, tetap membaca alaihum. Ya. Gitu ya. Mungkin ini agak rumit ya memang ya, nanti tetap satu ya. Memang ilmu ini saya bilang kayak matematika, tapi memang harus kuat ininya, menghafalnya, perbedaan-perbedaan itu, dan sering dipraktekkan untuk dibaca. Ya. Saya pun pertama ketika membaca dengan guru juga kelabakan gitu. Ya. Dan bahkan harus ditulis satu persatu. Ya. Kita harus mengurai lagi satu persatu, ditulis, kemudian dihafalkan. Ya. Tapi lama-lama ketika sudah sering mulai ketemu gitu, clue-nya ketemu. Oh, kalau ini yang pasti begini, kalau ini pasti begini. Nanti ada persamaannya nanti. Ya. Ya, mungkin Bapak pertama pasti agak rumit kan, kok begini ini, ya kan? Tapi insya Allah ya semoga nanti ada kesempatan untuk lebih khusus lagi, waktunya lebih luas, ya, sehingga nanti memang ada kesempatan untuk mendalamnya lagi. Alaihum, ini Hamzah, Imam Hamzah dan Imam Ya'qub. Ya, berarti yang 8 imam membaca alaihim. Kalau waqaf, ya, nanti ada yang baca alaihimu. Kalau wasol, ya, namanya ahlus silah alaihimu. Ya, ada yang baca alaihimu. Itu siapa nanti? Qalun, ya, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Nah, ya, jadi mohon maaf ya, mungkin banyak nama-nama rumit ya ini, karena memang harus hafal 20 nama itu ya. Ya begitu, memang ini ilmunya ilmu pasti gitu ya. Jadi ini ilmu pasti sebenarnya, nggak bisa dikarang-karang. Jadi ilmu pasti sebenarnya. Jadi subhanallah ya, kita Al-Quran ini ya, bisa dihafal dengan kalimatnya seperti ini. Ya. Dan kita kalau ngaji dengan guru tuh Pak, ya, satu halaman itu bisa 1 jam. Ketika membaca tadi ulang-ulang gitu ya, diulang-ulang dengan bacaan ini, kemudian disambung ini, ada namanya membaca jamak. Ya, membaca dengan jamak. Jadi seperti yang saya contohkan pada pertama kali itu, Al-Fatihah dengan jamak. Itu bisa diringkas. Ya. Tapi tentu syaratnya ya harus sudah menguasai betul. Ada cara lagi membaca satu persatu, namanya ifrad. Ya. Nanti kita akan coba ya membaca dengan satu persatu. Ya, ya mungkin yang insya Allah. Oke. Ini Pak, ini mungkin gambaran seperti ini ya, mungkin saya kira ini mungkin berat sebenarnya, mungkin merekam nama-nama mungkin sulit gitu ya. Baik, nah, sekarang gini aja, kita baca imam yang pertama dulu, ya. Kita bareng-bareng nanti saya bacakan, nanti bapak-bapak mengikuti, ya. Silahkan nanti ya, kita pertama, ya,
Imam Nafi' al-Madani. Ya. Ya, rawi pertamanya namanya Qalun. Itu bacaan Libya sekarang. Oke. Nafi' tidak ada di Maliki ini ya, Maliki. Berarti dia baca pendek. Gitu ya. Baik, bareng-bareng ya, nanti saya contohkan, nanti silahkan mengikuti setelah saya. Oke, kita akan baca sekarang riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Ya. Riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Oke. Nanti dia ada di Fatihahnya, dia ada berversi ya. Qalun sendiri di Al-Fatihah nanti ada 2 versi. Ya. Bacaan Qalun ya, riwayat Qalun namanya Qalun, itu di Al-Fatihah ada 2 versi nanti. Ya. Baik, ini versi pertama ya, mungkin bersama-sama ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini pendek. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan Qalun versi pertamanya. Ya. Versi keduanya yang berbeda di ayat ke-7. Nanti membaca alaihimu ketika wasol. Kalau berhenti alaihim. Ya, seperti apa? Mat silah. Ya, seperti mat silah. Ya, seperti mat silah. Ya. Bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Tadi riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Nah, ada 2 versi bacaan ya. Pertama intinya begini, apa? Maliki. Ingat malikinya tanpa alif. Kemudian ada versi yang alaihim dengan sukun. Versi pertama, versi kedua alaihimu kalau sambung. Alaihimu tadi ya, ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Sudah nih ya. Sekarang rawi keduanya Warash ya. Warash ini ya, Warsh ini yang dibaca di Maroko, Aljazair, Mauritania. Nah, itu bacaannya sama dengan bacaan tadi, Qalun. Dia sama-sama Maliki. Kemudian juga alaihim. Ya, jadi rawi keduanya sama di situ. Warash Maliki,
dan alaihim. Oke, ini sudah. Sekarang masuk imam kedua, Ibnu Katsir. Ya. Imam Ibnu Katsir nanti ciri utamanya dia seperti kolun tadi, alaihimu, minhumu, minkumu. Jadi yang alaikum, minhum, dia kalau wasol sambung ada silahnya. Seperti mat silah. Alaihimu, minkumu. Ya, seperti itu. Kalau sambung. Ya. Nanti dia ada dua rawi. Rawi pertama namanya Al-Bazzi. Ya. Al-Bazzi. Nah, dia membaca Maliki, pendek. Maliki. Ya. Kemudian ya, shotnya as-sirat, pakai shot. Ya. Kemudian dia membaca alaihimu kalau sambung. Berarti dia sepakat persis seperti kolun yang versi kedua. Begitu ya. Jadi Al-Bazzi ini dari Ibnu Katsir dia sama dengan salah satu versinya siapa? Kolun. Sekarang rawi kedua namanya Kunbul. Kunbul ini dia pakai sin. Khusus dia pakai sin. Ya. Oke, kita baca ini pakai sin dan alaihimu. Sin dan alaihimu. Oke, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti dia pakai sin ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baru membahas dua imam dan dua rawi. Ya, sekarang imam ketiga. Imam Abu Amr Al-Basri dari Basrah. Ya. Imam ketiga, ya. Rawi pertama namanya Ad-Duri. Ad-Duri itu ya, dia membaca dengan pendek Maliki, ya. Nanti dia sama dengan kolun tadi. Maliknya pendek, pakai shot, as-sirat. Udah, itu. Jadi nanti dia sama dengan kolun. Ad-Duri. Rawi kedua namanya As-Susi. Abu Syuaib As-Susi. Dia sama sebenarnya, cuman nanti ada namanya idgham. Di mana Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Kalau disambungkan. Tapi kalau tidak disambungkan sama seperti yang pertama tadi, kolun. Nah, kalau mau disambungkan, di situ akan ada idgham. Ya. Dan idgham ini matnya dengan 3. Jadi bisa Ar-Rahmanir-Rahim
Maliki yaumiddin dengan 2 atau dengan 4 Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin atau dengan 6 harokat Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Gitu ya Bapak mungkin. Ya inilah seperti itu ya. Nah, ini sudah berapa imam? 3 imam ya. Sekarang imam kelima Ibnu Amir ya. Ibnu Amir ini kedua-dua rawinya sama seperti bacaan Qalun. Baca Maliki Sirat alaihim. Ini imam kelima Ibnu Amir dari Damaskus, ini sama bacaannya. Ya, sama. Oke. Sekarang yang kelima Imam Asim. Ini saya kira sudah bisa semua insyaallah. Ya. Ini Imam Asim. Ya. Nanti dengan kedua riwayatnya Syu'bah dan Hafiz yang kita baca Maliki Sirat pakai sod, kemudian alaihim ya, jadi letak-letaknya di situ ya, Maliki sodnya Sirat ya, kemudian alaihim. Jadi itu titik itu titik 1, 2, 3 variabelnya di situ ya. Itu bacaan Asim ya, imam ke berapa? 5. Imam ke-6 Hamzah. Imam Hamzah ya, Al-Kufi dari Kufah juga ya. Dia baca nanti 2 rawinya itu ada perbedaan sedikit ya. Jadi Imam Hamzah ini rawi pertama namanya Khalaf Maliki pendek, kemudian pakai zo tadi, sod suara zai, az-zirato di kedua-duanya, az-zirato dan zirato ya. Dan nanti alaihum ya. Titik perbedaannya di mana tadi? Maliki, kemudian zirat dan alaihum itu ya. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini pakai zo ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam ke-6. Imam ke-7 Al-Kisai. Al-Kufi dari Kufah juga. Nah, ini sama persis dengan bacaan Asim. Jadi sama persis dengan bacaan Asim, dengan bacaan kita Hafiz. Tidak ada perbedaan dalam Al-Fatihah ini. Dia baca Maliki pakai shod dan juga alaihim. Ya. Ini
Ini qiraah sab'ah sudah lengkap ya. Qiraah sab'ah sudah lengkap seperti itu ya. Ya. Kalau membaca satu persatu ya, dibaca satu persatu ya, seperti itu. Ya. Sekarang tambahannya yang 3. Ya, Abu Ja'far ya. Abu Ja'far ya, pendek Maliki ya. Maliki ya. Kemudian Sirat ya, dan juga nanti alaihimu. Jadi dia seperti qalun tadi yang pertama ya. Jadi seperti qalun, dia baca Maliki ya. Maliki pendek, kemudian pakai shot ya, pakai shot. Kemudian ketika sambung nanti alaihimu ya, seperti qalun tadi yang pertama ya. Kita baca boleh ya. Ini dengan kedua riwayatnya seperti itu ya. Kedua riwayatnya sama seperti itu. Oke, kita baca lagi, nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Abu Ja'far, imam yang ke-8. Sekarang yang ke-9, Ya'qub ya, Ya'qub namanya Imam Ya'qub ya. Nanti perawinya namanya Ruwais dan Rawh. Ruwais ya. Kita membaca rawi Ruwais dulu ya. Ruwais, dia membaca Maliki. Maliki. Kemudian pakai sin, as-sirop, sirop, dan alaihum, baik berhenti ataupun sambung membaca alaihum ya. Oke, kita baca ya insyaallah. Ini riwayat Ruwais dari Imam Ya'qub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini rawi pertama yang namanya Ruwais dari Imam Ya'qub. Ya, Maliki terus pakai sin dan alaihum. Sekarang rawi keduanya namanya Rauh. Rauh pakai ha. Ya. Perbedaannya di mana? Maliki tapi pakai shad nanti dan tetap alaihum. Nah, perbedaan di situ. Maliki, shad dan alaihum. Oke, kita baca mungkin dari Malikinya boleh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam yang ke-9. Yang ke-10 itu sama seperti bacaan kita. Seperti bacaan Imam Asim, Maliki. Yang ke-10 ini siapa? Khalaf. Ya, Imam Khalaf. Ya. Jadi kalau dalam 7 dia termasuk rawinya Imam Hamzah. Ya, dalam qiraah sab'ah dia sebagai rawi. Tapi dalam 10 dia imam tersendiri, nomor 10-nya. Dia berbeda ketika dia jadi rawi dan ketika fi ikhtiyari, ketika jadi imam. Ya, sanadnya berbeda. Ya, sanadnya berbeda, bacaannya berbeda. Ya. Kalau yang di sabahnya dia baca Maliki. Ya, di sini membaca Maliki. Kalau di sab'ahnya dia baca zirata tadi, ihdina zirata tadi. Ya. Tapi nanti di sini dia baca sendiri shad sirata. Di sab'ah dia baca alaihum. Nanti ketika tersendiri, imam tersendiri dia baca alaihim. Begitu. Ya. Dan tadi sepertinya ada yang terlewat satu ya, Khallat tadi. Khallat dari Imam Hamzah itu dia az-ziratonya hanya pada as-sirat, az-zirat. Ya, yang kedua pakai shad. Ya, kira-kira ini 10 qiraat ya, dengan 20 riwayat. Kalau kita baca satu persatu, sudah ambil 1 jam. Ya, sudah ambil satu jam kita membaca, belajar hampir satu jam. Jadi memang belajar ini ya setidaknya itu ya, sampai khatam misalnya 2 tahun. Menyetorkan baca ini bisa sampai 2 tahun. Dan syarat mempelajari ini memang sudah hafal betul gitu. Jadi nanti ketika dipotong di tengah-tengah ayat itu nyambung. Ya. Memang sangat bagus, sangat baik kalau sudah
hafal Al-Quran dengan baik, dan juga nanti ada hafal matan-matanya, ada dalil-dalilnya. Dan di situ memuat rumus-rumusnya. Gitu ya. Oke, ini 10 qiraat ya, dari Al-Fatihah. Oke. Sekarang mau baca jamaknya ya. Ya, kita uraikan ya yang jamaknya. Oke, ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, tentu ini dari urutan pertama ya. Yang baca Maliki tadi Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, ya, Hamzah, dan Abu Ja'far. Kemudian dengan membaca Maliki tapi dengan idgham jika kita sambungkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ini bacaan dari riwayat As-Susi. Ya. Oke, sekarang kita membaca dengan alifnya. 4 imam lagi. Asim, Al-Kisai, Ya'qub, dan Khalaful Ashir fi ikhtiyarihi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini tidak ada perbedaan. Jadi qiraatnya 10-10-nya, 20-20 riwayatnya sama. Ya, pada ayat ini tidak ada perbedaan. Ayat ke-6 ya, kita baca dengan shot dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, berarti di sini ini bacaan ya, Imam Nafi', kemudian Al-Bazzi, ya, Abu Amr, Ibnu Amir, ya, Al-Kisai, kemudian Khalad, ya, kemudian Abu Ja'far, kemudian Rawh, dan Khalaful Ashir. Ya. Sekarang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ya, yang membaca dengan sin unbul dari Ibnu Katsir dan Ruwais dari Imam Ya'qub. Ya. Sekarang yang baca dengan zo. Shad bercampur zai. Ini kholaf dari Imam Hamzah. Ya, termasuk qiraat sab'ah. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Oke. Sekarang ayat terakhir. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kemudian setelah itu ya, jadi siratal ladzina pakai shad ya, shad, kemudian alaihim, ini termasuk versi pertamanya dari qalun ya. Qalun, kemudian juga Warash ya. Warash, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, Khalaful Ashur. Sekarang pakai shad tetapi alaihimu. Shad pakai alaihimu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini versi kedua qalun ya, nanti diikuti oleh Al-Bazzi dan juga Imam Abu Ja'far. Sekarang shad selesai pakai sin ya, pakai sin oh ya, kita tadi siratal, sekarang alaihim dulu, maaf, tadi alaihim dulu berarti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silahkan shad dan hum. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bacaan rawh dari Imam Ya'qub ya. Sekarang pakai sin ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaan Punbul ya. Sekarang bacaan Ruwais ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir ya, zirato dengan hum, zirato dengan hum, bacaan kholaf. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya, kita sudah membaca Al-Fatihah dengan satu-satu periwayat ya, dan dengan jamak ya. Setidaknya pelajaran betapa umat Islam ini kaya ya, dan betapa ulama-ulama kita itu bersungguh-sungguh dalam menjaga Al-Quran ya. Al-Quran dengan versinya seperti ini pun ya, masih terjaga hingga hari ini ya. Tentu ini semua atas kehendak Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjamin kemurnian Al-Quran. Baik, insyaallah kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan setelah azan terlebih dahulu. Setahu saya ya, ini sejauh yang saya ketahui ini tidak ada mengharuskan menggunakan nada yang mana ya. Jadi mengaji itu dengan suara kita ya, dengan tabi'i, secara natural ya, secara natural ya.
Adapun nada itu kan kebiasaan kita gitu, kebiasaan kita. Jadi tidak harus mewajibkan harus dengan nada A, nada B, itu tidak ada kewajiban. Ya. Jadi yang bersanad adalah mengaji dengan tajwidnya, huruf-hurufnya betul, makhorijnya, sifat-sifatnya. Ya. Dan kalau sudah masuk qiraat tentunya kita ngaji versi tadi. Kita ngaji versi Hafs Thoriq Asy-Syatibiyah. Nanti misalnya ngaji Hafs versi yang lain, atau riwayat yang lain, atau qiraat yang lain. Itu yang juga saya ketahui. Jadi mengenai langgamnya, ya, tidak ada kewajiban harus A, B, C. Kemudian juga sejauh saya tidak ada sanadnya. Yang saya ketahui seperti itu. Bapak ya. Silakan Bapak. Baik. Ini ya sudah kita bahas juga teman namanya ikhtiar ya. Jadi dalam qiraat ada namanya ikhtiar. Jadi kholaf sebagai rawi dalam sab'ah. Dia gurunya tidak hanya Hamzah saja, tapi dia juga berguru kepada yang lain. Kepada Syu'bah dan sebagainya. Kemudian beliau punya kemampuan untuk memadukan ya yang lain itu. Tentunya ada ilmunya tadi, harus mengetahui qiraat secara keseluruhan secara banyak, ya, mempunyai riwayat yang banyak, dan juga paham betul tentang bahasa Arab, qiraat, lajah Arab dan makna-maknanya itu, sehingga tidak tercampur aduk. Ya, punya kemampuan untuk memilih sendiri. Gitu ya, mungkin kemarin saya ibaratkan seperti itu. Ya, seperti kita mengambil buah itu ya. Jadi sesuatu yang sudah jadi, tapi bisa menggabungkan gitu. Jadi saya milih ini dan ini. Jadi di satu sisi sebagai rawi, ya, tapi di satu sisi bisa meramu lagi, ya, memilih lagi menurut kemampuannya dalam memilih itu, gitu ya. Dan tentu saat ini sudah tidak ada orang yang bisa meramu itu, ya, karena memang berat syaratnya. Ya. Saya baca dari kitab Ikhtiar Qiraat ini, mereka adalah betul-betul memang menguasai banyak riwayat gitu, ya. Jadi mengetahui semuanya, ya. Betul-betul mendalam. Kemudian pengetahuan bahasa Arab tentu ya, dari pengetahuan logat-logat orang Arab. Kalau begini artinya begini, tafsirnya begini, secara ilmu nanti balawahnya begini, mantiknya, semua itu sangat berat syarat-syaratnya. Ya. Mungkin saat ini sudah tidak ada orang yang bisa mengambil seperti itu. Ya, kita sudah menerima jadi, ya, tinggal membacanya. Ya, Bapak ya. Jadi memang seperti itu. Satu sisi sebagai riwayat, ya, dari jalur ini. Ya. Tapi dia punya juga guru yang lain kan, gurunya banyak gitu, dan bisa meramu lagi, ya, memilih lagi. Ya, makanya fi ikhtiyarihi. Ya. Karena kholaf ini, ya, dia juga muridnya Kisai, gitu. Dan juga muridnya Syu'bah. Itu syaratnya seperti itu. Maka dia bisa memilih sendiri. Ya. Termasuk ini lagi juga sama. Ya. Imam Nafi' itu, imam ke-1, itu salah satu gurunya adalah imam ke-9, Imam Abu Ja'far. Gitu. Salah satu gurunya. Tapi kan Imam Nafi' tidak hanya satu guru. Ya. Beliau mengatakan dari 70 bertemu dengan 70 sahabat. Ya. Begitu. Sehingga dia menjadi imam tersendiri. Ya. Mungkin sudah saya katakan kemarin, Abu Amr, imam ketiga. Siapa gurunya? Imam Abu Ja'far tadi juga. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir yang nomor 2. Dan juga Imam Asim, riwayat bacaan kita. Tapi dia punya versi tersendiri gitu. Ya. Lagi-lagi di sini adalah kemampuannya, ya, karena pengetahuannya tentang qiraat, bahasa Arab, logat, semua itu mumpuni betul gitu kan. Sehingga dia bisa memilih. Ya, memilih. Gitu ya. Sekali lagi ini bukan membuat yang baru, tapi memilih, meramu gitu. Ya, mungkin kalau tadi buah, Pak, ya, mungkin sekarang kita membuat asinan atau membuat jus atau apa namanya ini, itu dari buah apa saja gitu. Ya, tapi kan kita tidak membuat buahnya,
Kita hanya meramunya saja. Gitu kan? Dikira seperti itulah gambarnya seperti itu. Baik. Baik Bapak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu kalau membaca seperti itu kan berarti disambung semuanya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan berarti disambung semua. Tapi kalau berhenti harus dengan sukun. Ya, kalau berhenti ambil nafas harus dengan sukun. Coba ya. Jadi ini kembali kepada dasar ya, pengetahuan bagaimana ilmu tajwidnya. Gitu. Jadi kalau itu sudah semua bacaan sepakat ya. Kalau permasalahan tajwid secara dasar itu sepakat. Ya, semua bacaan, semua riwayat sama. Ya, kalau berhenti harus dengan sukun. Ya. Berhenti kan mati diam gitu ya. Harus dengan sukun. Baru kalau hidup sambung ya, bergerak ya, berarti harus dengan harokat. Begitu Bapak. Mungkin begitu, insyaallah. Ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akan besok di waktu yang sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.